Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Guru Gembul dan Harry Pras satu frame di podcast ya, di podcastnya Harry Pras. Ini adalah dua majedud akhir zaman ya, yang kalau ngobrol nyambung. Ya sepaham ya, paham orang-orang yang tidak mengenal kepada turos sama sekali. Ini silahkan dicek Guru Gembul itu, dia sudah ngaku sendiri dia nggak bisa baca kitab kuning. Harry Pras itu apalagi ya, jangankan gitulah, suruh nyari mubtada sama khobar, jangan kitab kuning atau Al-Quran lah ya, Al-Quran. Coba tunjukkan suratul Fatihah yang dia baca setiap hari di dalam sholat, kemudian suruh melihat i'rab dari suratul Fatihah atau yang ayat pertama saja ya, muta'allaqnya bismillah itu kemana, itu saya jamin tidak bisa menjawab itu. Nah, orang tidak berilmu ngobrol sama orang tidak berilmu ya nyambung ya, di dalam ketidaknyambungannya. Ini saya mau membahas sedikit saja dari apa yang diperbincangkan oleh Guru Gembul sama si Harry Pras itu. Ini kan videonya ada di channelnya Harry Pras. Jadi kalau mau yang lihat secara full, biar tahu konteksnya dulu, ya lihatlah secara full. Karena saya tidak akan mengomentari secara penuh, karena akan lama ya. Videonya itu sekitar 30 menitan. Saya hanya akan mengomentari beberapa partnya saja. Dan ini dipotong bukan ingin mereduksi apa yang disampaikan. Ya, karena kalau mau melihat ya nanti saya sertakan linknya di bawah. Ini hanyalah beberapa poin yang saya anggap absurd ya, akan kita bahas absurditasnya. Kita lihat dulu apa yang dikatakan sama Gurgem di sini. Yang mengatakan bahwa saya tuh liberal dan ateis ketika saya mengatakan saya tidak mau mendiskusikan masalah akidah, karena masalah akidah bagi saya itu sudah tidak digapai dengan ilmu lagi, tidak digapai dengan ilmiah, akal pikiran. Betul. Jadi ketika saya berbicara tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, apakah dia duduk di atas arsy misalkan ya, istiwa di atas arsy, tentang wajah Allah seperti apa, tentang kaki Allah seperti apa dan sebagainya, maka saya berhenti pada dalil, tidak mau melanjutkan itu. Serius saya pilih. Nah, ini konteksnya begini ya. Guru Gembul itu kira-kiranya sebel, marah sama orang-orang yang mengatakan dia itu ateis atau liberal, karena dia tidak mau masuk ke dalam perdebatan tentang ketuhanan. Dan dia mengatakan bahwa ketuhanan itu sudah tidak bisa dibahas secara ilmiah. Nah, karena mengatakan seperti itu kok dianggap liberal atau dianggap ateis. Jadi begini dulu ya, untuk menuduh seseorang itu ateis secara langsung, ya itu akan tergantung kepada pengakuannya. Jadi sekarang itu sudah bukan zamannya orang malu dan takut lagi bilang bahwa dirinya itu adalah ateis. Kalau dia bukan ateis ya jelas bukan. Kalau dia ateis ya dia ngomong ateis. Kayak Apriyadi itu kemarin udah nggak malu-malu lagi kan bilang naturalis dan lain sebagainya. Gurgem juga udah nggak malu-malu bilang kakeknya PKI itu udah nggak malu-malu. Jadi kalau misalkan Gurgem bilang dia bukan ateis ya berarti dia bukan ateis. Nah, yang lucu di sini ya, Gurgem itu mengatakan bahwa ketuhanan ini tidak bisa digapai oleh ilmu. Kemudian Harry Pras itu menerjemahkan ilmu itu dengan akal. Jadi Guru Gembul juga meralat ya dengan akal. Jadi ini dua perkara yang berbeda ya. Ini absurditas, orang tatkala tidak rapi di dalam berpikir seperti ini. Jadi yang dinafikan dari ketuhanan itu digapai dengan apa? Itu dari apa? Apakah ketuhanan itu tidak bisa digapai oleh akal atau tidak bisa digapai oleh ilmu? Ya itu dua perkara yang berbeda tuh. Jadi kalau di dalam mantik itu mahmulnya apa? Ada predikat yang dinegasikan dari ilmu, dari iman itu apa? Dari ketuhanan, dari tauhid. Jadi kalau misalkan sedari awal ya Guru Gembul itu mau menafikan dengan ilmu, ya fokuslah dengan ilmu, jangan sama pakai akal. Nanti konsekuensinya berbeda tuh.
Kalau guru gembul itu mengatakan bahwa yang namanya ketuhanan itu dia tidak bisa digapai oleh ilmu dalam pengertian umum ya, karena dia tidak mendefinisikan ilmu itu apa. Nanti di bagian setelahnya ada tuh. Cuman sampai bagian sini dia mengatakan bahwa itu tidak bisa digapai dengan ilmu. Itu sudah bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, para ulama itu kan mereka sangat sensitif, mereka itu sangat teliti. Tatkala memahami lafaz atau ayat perintah yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah, berarti yang dicari dari seorang mukallaf itu adalah keilmuannya mengenai ketauhidan, mengenai premis bahwa ilah yang sah disembah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an itu yang menisbahkan ilmu kepada pengetahuan itu. Nah, ulama itu mengatakan kenapa bahasanya itu perintahnya bukan fatayaqqan ya, maka yakinilah olehmu, atau fa'taqid, maka i'tiqadilah olehmu, atau dengan bahasa fakul annahu la ilaha illallah, katakan olehmu bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tapi dengan fa'lam. Itu karena memang pengetahuan annahu la ilaha illallah itu harus dengan ilmu. Nah, di situ poinnya. Makanya di dalam teologi Islam, di dalam ilmu kalam, itu nanti ada perbedaan derajat antara orang yang keimanannya itu minal ilmi, jadi dia mengatakan bahwa annahu la ilaha illallah itu dari ilmu, dan perbedaan antara orang yang mengatakan annahu la ilaha illallah itu adalah sebuah kredo saja, sebuah dogma saja. Ya sudah, mereka mengatakan Yesus adalah Tuhan, saya mah tidak, saya mengatakan Allah itu Tuhan. Dan itu tidak perlu kepada dalil apapun, tidak perlu mengakui, tidak perlu berlandaskan kepada pengetahuan apapun. Sudah, itu sudah menjadi keyakinan saya, tidak bisa diganggu-gugat. Itu namanya iman taklid ya. Dan iman taklid seperti itu para ulama ada yang mengatakan tidak sah. Dalam pengertian bisa jadi di sisi Allah itu tidak sah. Coba kalau tidak sah gimana begitu? Jadi jenis iman seperti ini mukhtalafun fih ya, dikhilafkan oleh para ulama. Ala kulli halin. Jadi poin yang pertama itu di sini. Adapun si Harry Price tadi kemudian menerjemahkan itu tidak bisa digapai dengan akal, ini sudah beda lagi. Jadi kalau apa konsekuensinya bahwa ketuhanan ini ya, baik dia itu eksistensi esensinya atau keberadaan atributnya, sifat-sifatnya itu tidak bisa digapai dengan akal, berarti orang yang tidak beragama tidak bisa dikatakan mereka itu tidak berakal. Ya, karena sudah dikatakan ini tidak bisa digapai dengan akal secara mutlak. Si Harry Price itu bilangnya kayak gitu. Ya, dalam pengertian berarti memang dia itu mengakui agama itu bukan untuk orang-orang yang berakal. Dalam pengertian kita tidak bisa menggunakan akal kita tatkala kita beragama. Nah, ini sudah absurditas lagi ya. Al-Qur'an itu sangat memuji akal itu. Nanti di dalam beberapa masalah insyaallah nanti akan kita bahas itu ya. Salah satu argumen bahwa ilah itu cuma satu, itu di dalam Al-Quran dikatakan laukana fihima alihatun lafasadata. Apabila di langit dan di bumi itu ada banyak ilah, maka langit dan bumi ini akan hancur. Itu adalah di dalam mantik itu disebut qadiyah syartiyah yang mutasilah ya. Itu qadiyah syartiyah mutasilah disebutnya itu. Jadi di dalam kias itu kiasnya kias istisnai. Itu ada tuh diajarkan oleh Al-Qur'an bil akli, dengan akal. Kemudian nanti kita menafikan talinya, kemudian maka muqaddamnya pasti manfi dan lain sebagainya. Nanti insyaallah akan kita bahas ya. Jadi apabila mengatakan bahwa ini tidak dengan akal, bahwa agama itu tidak bisa digapai dengan akal, ini pun sudah salah juga. Ya akhirnya kita bisa menilai sampai video yang ini bahwa si Gurgem sama si Harry Price itu mereka kena dogma ya. Yang kalau mereka itu lahirnya tidak di Indonesia, mereka tidak akan Islam. Karena kalau misalkan masuk Kristen pun begitu ya, mereka akan mengatakan oh agama itu nggak usah pakai akal. Makin aneh keyakinan kita, maka makin tinggi keimanan kita begitu. Itu namanya iman dengan cara taklid. Ilmiah itu adalah harus empiris, harus bisa diuji. Iya. Ya kan Allah gak, jadi mau gak menguji bagaimana wajah Allah, Nah, bagaimana tangan Allah. Ya. Akang stop di situ. Saya stop di situ. Saya bilang, nah itu ya. Kemudian ilmiah itu katanya harus bisa
diuji ya. Nah, ini penyempitan makna. Jadi yang namanya ilmiah itu bukan harus bisa diuji. Yang namanya ilmiah itu lebih umum. Jadi ilmiah itu ada dua. Ada yang secara empirik, kalau di dalam mantik itu disebutnya secara tajarrub. Ada yang secara akli, yaitu burhani kalau di dalam mantik itu. Dalam pengertian dia secara rasional. Jadi satu perkara ya, apabila dia itu sudah menjadi sebuah postulat atau dia sudah menjadi sebuah premis, yang mana premis itu bisa jadi benar dan salah di dalam kenyataan, maka dia bisa diuji untuk menyatakan sesuatu itu benar atau salah. Diujinya itu bisa dengan cara empirik, bisa dengan cara rasional pengujiannya itu. Nah, diuji dengan salah satu dari kedua metode ini disebut ilmiah. Nah, makanya kalau misalkan Gurgem itu sedari awal mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa diempirikan, itu sudah selesai permasalahan. Itu nggak bakalan ada perdebatan lagi karena kita pun setuju. Tapi kalau disebut ini sudah tidak ilmiah, itu terlalu umum bahasanya. Nah, akhirnya terjadilah perdebatan yang mana seharusnya Gurgem itu bertanggung jawab bahwa empirik itu vis-a-vis dengan ilmiah, bukan lebih khusus daripada ilmiah. Nah, nanti kita akan melihat memang yang namanya ilmiah itu dalam pengertian awalnya itu knowledge, bukan scientific begitu. Ya, ini pembodohan juga. Jadi tidak Gurgem itu akhirnya tidak mengetahui makna asal dari suatu lafaz, ya, dari suatu kata begitu. Kalau misalkan dari awal dia cuma mengatakan bahwa Tuhan itu tidak empirik, itu nggak bakalan ada yang mempermasalahkan. Tapi kalau sudah dikatakan tidak ilmiah, nanti konsekuensinya agama itu dia tidak ilzam. Dalam pengertian kita ini tidak bisa mengeluarkan hujah, tidak bisa mengeluarkan argumen yang secara intelektual memaksa dia harus mengikuti kepada agama yang benar begitu. Itu nggak bakalan ada seperti itu, karena pada akhirnya beragama itu sifatnya subjektif kalau kayak si Gurgem itu. Betul. Jadi ketika saya berbicara tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, apakah dia duduk di atas aras, misalkan ya, istiwa di atas aras, tentang wajah Allah seperti apa, tentang kaki Allah seperti apa dan sebagainya, maka saya berhenti pada dalil, tidak mau melanjutkan itu. Serius, saya ilmiah itu adalah harus empiris, harus bisa diuji. Iya. Ya kan Allah gak, jadi mau menguji bagaimana wajah Allah, Nah, bagaimana tangan Allah. Ya. Akang stop di situ. Saya stop di situ. Saya bilang saya mengharamkan saya membahas akidah secara ilmiah begitu. Oke. Dengan cara yang seperti itu. Saya datang ke Ini Harry Pras juga agak nggak nyambung ya. Jadi Guru Gembul itu mengatakan kalau sudah membahas tentang Allah Subhanahu wa taala itu saya sudah berhenti pada dalil, tidak mau menggunakan akal. Terus si Harry Pras itu menerjemahkan itu. Jadi bagaimana wajah Allah, bagaimana kaki Allah itu sudah tidak bisa digapai oleh akal lah, kira-kira begitu. Jadi gimana ya? Ini sebetulnya si Gurgem ini ngomong apa? Jadi kalau kamu mengatakan ya itu hanya cukup pada dalil, dalil itu ada dua. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Yang kamu anggap dalil nakli itu nasnya. Pemahamannya harus lewat akal. Kalau tidak lewat akal mau pakai apa begitu? Ya, jadi dalil ini saya berhenti pada dalil. Iya, dalilnya dalil apa? Dalil nakli apa dalil akli? Kalau kamu katakan dalil nakli itu penukilannya ya memang seperti itu. Tapi bagaimana cara kamu memahaminya? Apakah kamu mau memahami itu secara tekstual begitu adanya, ya? Atau kamu mau memakai lughatul arabiyah dengan balaghah misalkan, nanti bagaimana kemungkinannya? Atau kamu mau memakai akal sebagaimana mutakalimin, yang mana nanti yang dilihat itu apa? Lawazim dari perkara yang ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga siapa sih sebetulnya yang membahas kebagaimanaan wajahnya Allah itu tidak ada. Jadi permasalahan kita dengan Wahabi, dengan Salafi atau dengan orang-orang yang berpikiran cetek seperti Harry Pras sama Gurgem ini sebetulnya bukan pada kebagaimanaan wajahnya Allah, tetapi pada memaknai tatkala Al-Quran menyebutkan misalkan wajhullah atau Al-Quran menyebutkan yadullah fawqa aidihim, itu bagaimana cara memahaminya. Nah, tatkala mereka itu sedari awal sudah menetapkan makna tangan sebagaimana hakikatnya, yaitu bagian dari zatnya Allah,
berarti Allah itu tersusun dari bagian-bagian begitu. Tersusun dari bagian-bagian itu sudah lawazim dari pemikiran mereka, yaitu tangan, yang mana tangan itu dua-duanya kanan, berarti tidak ada tangan Allah yang sah disebut kiri. Kemudian kakinya mah tidak dibahas, apa keduanya kanan, apa satu kanan, apa satu kiri, apa kanan kakinya itu cuma dua atau tidak, itu tidak dibahas begitu. Nah, kebagaimanaan ini memang dari Allah tidak dibahas, sama kita juga nggak dibahas, karena kita mah bukan membahas tentang kebagaimanaannya, tapi tetapnya makna itu untuk Allah, maknanya apa, di situ perdebatannya. Ya, jadi siapa juga yang membahas kebagaimanaan, itu tidak ada. Secara ilmiah begitu. Oke. Dengan cara yang seperti itu. Saya datang ke perdebatan itu adalah untuk menjelaskan pernyataan itu tuh bukan pernyataan dari orang liberal dan ateis, itu adalah pernyataan yang dikatakan oleh Ahmad bin Hambal, yang dikatakan oleh Imam Malik. Ketika Imam Malik ditanya soal istiwanya Allah, ya beliau mengatakan istiwanya begitu, ya udah, sisanya ya jangan bertanya tentang bagaimana, kan begitu. Setuju? Ya saya mengatakan itu. Nah itu, jadi Guru Gembul itu mau datang ke perdebatan dengan siapa, Ustadz Nuruddin, itu katanya untuk menjelaskan bahwa apa yang dia yakini, yang namanya ketuhanan itu tidak ilmiah, itu sebagaimana diyakini oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nah ini kamu itu gimana ya, antara apa yang diiktikodi dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang dipaham, itu berbeda. Nah ini orang-orang yang pikirannya cetek kayak gini, mereka itu suka mengklaim bahwa yang mereka katakan itu adalah apa yang diiktikodi oleh para imam. Disitulah perdebatannya kita itu ya. Imam Ahmad mengatakan istiwa itu ya istiwa tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Lah, Imam Malik itu kalau mengatakan al istiwa ma'lumun, itu ada yang menafsirkan dulu. Kita bahas dulu ma'lumun itu maksudnya ma'lumun apa? Ya, apa ma'lumun subutuha fil Quran, apa dia ma'lumun tahqiqu maknaha kama yuradu bihillah, kama aroda bihillah begitu, atau apa maksudnya itu dari ma'lumun ini? Ini harus dibahas dulu. Kalau kamu itu sudah mengklaim bahwa Imam Ahmad pun menetapkan kaki bagi Allah tapi tidak menetapkan kaifnya, Imam Malik pun menetapkan duduk atau istiwa bagi Allah tapi tidak menetapkan kaifnya sebagaimana yang kamu pahami, itu sudah merampok, itu namanya. Kalau di dalam mantik itu, di dalam perdebatan namanya apa? Musyawarah ala natijah itu. Justru di situ kita itu harus mengetes, harus ngecek dulu. Kamu kok bisa punya kesimpulan seperti itu? Bagaimana cara berpikirnya? Nah, kebagaimanaan cara berpikirnya inilah yang diminta pertanggungjawaban untuk dikeluarkan. Ya, jangan asal klaim saja. Saya menghormati apapun karena saya nggak ikutan dalam perdebatan akidah. Jadi ketika misalkan Al-Quran ditanya itu makhluk atau bukan, saya bilang itu adalah kalamullah. Apakah kalamullah itu adalah makhluk atau bukan? Saya akan menjelaskan pendapat para ulama, tapi saya nggak ikutan di situ. Saya berhenti aja di situ, nggak mau ikutan. Bagi saya kering lah, sangat kering untuk membahas masalah-masalah yang seperti itu dengan nalar. Seperti ini. Nah ini, jadi kalau misalkan Al-Quran dikatakan itu makhluk atau bukan, ya saya jawab itu kalamullah. Itu kan nggak nyambung, ya. Jadi kalau ditanya itu A atau B, ya jawabannya A atau B. A atau bukan A, jawabannya A atau bukan A begitu. Al-Quran itu kalamullah atau bukan? Al-Quran itu makhluk atau bukan? Ya Al-Quran itu kalamullah. Nah ini juga orang nggak paham sama apa yang dibahas di dalam ilmu kalam. Nih nanti kalau misalkan disebutkan Al-Quran itu dia lafadz mustarok. Yang dimaksud dengan Al-Quran itu apa? Kalau yang dimaksud dengan Al-Quran itu apa yang kamu baca, itu ya jelas makhluk. Yang kamu baca loh, maksudnya yang keluar dari mulut kamu, yaitu makhluk, sudah jelas. Kalau Al-Quran itu yang dimaksud adalah sifat Allah, yang mana itu adalah lafadz mustarok yang muradif dengan kalamullah, itu bukan makhluk nanti. Begitu. Kemudian ada Al-Quran juga yang dimaksud kepada Lauh Mahfuz. Jadi ada 3 tuh. Jadi Al-Quran yang di Lauh Mahfuz, yang dimana dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, atau Al-Quran dalam pengertian lafaz yang kamu ucapkan, atau Al-Quran dalam pengertian itu adalah kalamullah, dalam pengertian itu adalah sifat Allah. Yang mana yang kita bahas? Ya, dia mau ditanya Al-Quran itu makhluk atau bukan, tiba-tiba menjawab saja itu kalamullah. Lah, yang mana dulu begitu? Pengetahuan terbatas kayak gini, jadi nggak jelas apa yang dibahas dengan apa yang dihukumi. Kalau kata mantik, antara maudhu dan mahmulnya ini nggak jelas, antara mubtada dan khobarnya ini tidak jelas. Ya, kemudian dia itu mengatakan, pembahasan seperti ini kering. Ya karena kamu IQ-nya nggak cukup untuk memahami masalah-masalah kompleks seperti ini. Makanya lebih baik diam itu. Ya karena yang kamu ucapkan itu tidak sama dengan apa yang orang lain pahami. Dalam pengertian kamu itu tidak jelas tatkala menghukumi suatu perkara, tatkala mengatakan suatu perkara di dalam
agama. Karena itu akan memberikan kesalahpahaman kepada orang lain begitu. Kamu bukan ahlinya kok ngomong-ngomong kayak gini. Ya pada akhirnya tatkala mengatakan Al-Qur'an makhluk atau bukan pun, ya kamu itu ngambil pendapat siapa? Ya katanya mengambil pendapat Imam Ahmad. Lah kamu itu nggak tahu juga Imam Ahmad ngomongnya seperti apa. Apa kamu pernah baca tuh teks aslinya, ucapannya Imam Ahmad seperti apa, pertanyaannya bagaimana, kemudian jawabannya bagaimana, kemudian bagaimana para ulama dalam membahas perkataannya Imam Ahmad itu? Ya. Sok-sokan kering. Ya iyalah kering, soalnya kamu IQ-nya nggak cukup begitu. Padahal kalau misalkan kita melihat pembahasan tentang akidah ini adalah majelis yang paling mulia sudah, karena akan terlihat subuhat dan akan terlihat akidah yang benar dari majelis tauhid ini begitu. Dengan Istiwa. nalar saya Seperti yang disampaikan Mang Udin itu, saya tidak menyebutnya ulama, maaf ya. tapi saya masih lah nggak Ya, it's okay. Terus ketika dia menyebutkan kalau istiwa itu harus duduk, kok harus duduk? Nah, di situ kan saya memberikan tantangan terbuka. Ada awalnya 3 materi. Nah ini ya Harry Price itu mengatakan bahwa Ustadz Nuruddin itu bukan ulama. Ini lucu ya. Jadi kalau Ustadz Nuruddin bukan ulama, ya apalagi si Harry Price sama Gurgem ini. Jadi begini dulu nih kalau kita mau membahas ulama. Ini terakhir sajalah ya, biar tidak terlalu lama videonya. Ulama itu secara lafaz dia adalah jamak dari alim. Nah alim itu sendiri adalah isim fa'il dari ilmun, ya. Masdarnya ilmun, itu kalau fi'il madinya alima ya'lamu. Nah alima itu kalau dia dibahas dari segi hakikat itu apa? Nah alima itu adalah i'tiqad. Jadi ilmu itu adalah sifat bagi i'tiqad seseorang, bukan sifat bagi informasi. Ya, nanti informasi itu sifatnya benar dan salah, itu informasi. Kalau i'tiqad, apa yang kita yakini, nah itu ada yang dinamakan ilmu, ada yang dinamakan zon, ada yang dinamakan syak dan lain sebagainya. Nah, memang pembahasan tentang apakah seseorang ini alim atau bukan, ini pembahasan yang panjang sebetulnya. Karena yang sah disebut alim itu cuma satu, cuma Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah lah semua perkara ini tidak ada kesamaran sama sekali. Nah, akan tetapi ya manusia ini nanti memiliki kapasitas untuk mengidrok bahasanya, mengakses realita, dan akses manusia kepada realita ini ada yang sesuai dengan realitanya, ada yang tidak. Nah nanti yang sesuai dengan realitanya ini sebagian disebut ilmu, sebagian disebut i'tiqad yang sahih. Apabila itu berlandaskan dari dalil maka dia ilmu, atau secara badihi ya, secara langsung maka dia ilmu. Apabila tidak maka dia itu adalah i'tiqad sahih saja. Nah kita katakan sebetulnya orang alim itu yang bagaimana? Nah orang alim itu kalau secara bahasa selama di dalam dirinya punya i'tiqad sahih tentang suatu perkara yang mana itu berlandaskan badihi atau dalil, maka dia sudah sah disebut alim. Jadi misalkan Harry Price nih, Harry Price itu pasti tahu bahwa yang namanya matahari itu tinggi ya, tinggi matahari itu, atau matahari itu bentuknya bulat. Nah karena pengetahuan itu sesuai dengan kenyataan, maka Harry Price ini sudah sah disebut alim. Terhadap apa? Terhadap bentuk matahari. Nah kalau misalkan Harry Price ini nanti punya i'tiqad bahwa Allah punya kaki, padahal dalam kenyataannya Allah tidak punya kaki, maka dia jahil. Jadi yang namanya manusia itu pada hakikatnya apabila dia itu tidak gila, selama dia itu waras, dia itu pasti sah disebut alim secara bahasa. Nah jadi tidak ada manusia yang tidak alim itu. Jadi kalau misalkan Harry Price sudah mengatakan Ustadz Nuruddin itu bukan ulama, ya itu sudah kesalahan secara bahasa. Bagaimana secara urfinya sekarang seseorang bisa dikatakan alim? Nah seseorang bisa dikatakan alim itu apabila dia bisa mengakses masalah-masalah dari suatu subjek ilmu tertentu. Misalkan kita katakan Imam Sibawayh itu beliau adalah alim di dalam bidang lughah. Karena banyak permasalahan lughah yang beliau itu memiliki akses kepada permasalahan itu, dan apa yang dia akses, apa yang dia yakini itu sesuai dengan kenyataannya. Maka kita sebut Imam Sibawayh ini sebagai alim di dalam bidang lughah. Atau misalkan kita katakan Syekh Nawawi, beliau itu adalah alim di dalam hal tauhid karena beliau itu banyak mengakses masalah-masalah itu. Jadi tatkala kita misalkan memiliki pertanyaan pada satu bidang tertentu, kemudian kita menanyakan kepada orang tersebut dan orang tersebut itu bisa menjawab sesuai dengan kenyataan, maka orang itu sudah disebut alim secara urfi.
Maka ya sebetulnya tidak ada orang itu alim mutlakon, itu tidak ada. Jadi kita lihat misalkan seperti orang-orang yang alim di dalam bidang kimia, mereka itu pasti bodoh di dalam bidang yang lain, begitu. Nah jadi untuk mengatakan bahwa Ustadz Nuruddin ini bukan ulama, ini kesembronoan begitu ya, karena beliau itu orang alim. Di dalam baca kitab beliau bisa, di dalam tauhid beliau benar, begitu, di dalam fikih pun saya yakin, meskipun tidak pernah saya mendengar beliau membahas fikih, tapi saya yakin fikihnya juga benar, syafi'iyah begitu. Jadi alim ini pada asalnya sah disebutkan kepada semua orang yang dia itu memiliki sedikit saja tentang pengetahuan, tapi itu nanti sudah menjadi ismul ghalabah bagi orang-orang yang punya akses kepada masalah-masalah yang banyak di dalam suatu subjek ilmu tertentu. Begitu. Jadi kalau misalkan seseorang orang-orang kayak Harry Pras ini, dia itu tidak bisa menghargai sesuatu karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu itu. Yaitu biasalah orang kalau misalkan tahu harganya emas, itu orang berarti sudah dewasa. Anak kecil itu gak bakalan tahu harganya emas. Nah Harry Pras itu mengatakan Ustadz Nuruddin itu bukan alim, tapi mengatakan orang-orang kayak si Khalid Basalamah itu alim. Kemudian orang-orang salafi gurunya itu siapa, nanti saya bahas itu ya, itu mengatakan alim. Itu jadi sudah menjadi patokan sebetulnya buat kita bagaimana kapasitas orang-orang yang sama si Harry Pras itu disebut alim. Jadi alim kata Harry Pras. Kan lucu begitu ya. Nah itulah, biar tidak terlalu panjang saya sudahi dulu saja di sini. Nanti kalau misalkan pembahasan seperti ini disukai, komen di bawah ya, akan kita teruskan. Kalau enggak ya sudahlah, kita skip saja ya yang seperti ini. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.